Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, mahasiswi keperawatan dimanapun berada, pada topik kita pada hari ini, Banajar 3 dan 4 ini, yaitu tentang IED dan tanda baca dalam penulisan laporan keperawatan. Nah, tujuan pembelajaran pada topik ini, yang pertama itu menerapkan kaidah bahasa sesuai dengan IED dalam penulisan laporan medis secara jelas dan objektif. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua itu menganalisis dan memperbaiki kesalahan bahasa pada dokumentasi keperawatan melalui review kasus yang saya berikan. Baik Anda semuanya, topik kita pada pertemuan ini yaitu ada 3 topik. Pertama, penulisan huruf kapital dan huruf miring. Yang kedua itu penulisan kata. Yang ketiga itu penggunaan tanda baca. Nah, model pembelajaran pada pertemuan ini menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Nah, ada 6 sintak yang harus Anda kerjakan dalam pertemuan ini dalam proses perkuliahan. Yang pertama, ada tugas menggunakan mode pembelajaran. Nanti tugas itu Anda mengikuti 6 sintaknya. Yang pertama itu pertanyaan mendasar dan penentuan proyek, kemudian perancangan langkah penyelesaian proyek. Yang ketiga, penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Yang keempat, penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring dosen. Yang kelima, penyusunan laporan dan presentasi publikasi hasil dari proyek. Yang keenam, evaluasi proyek dan hasil proyeknya. Nah, baik Anda semuanya, saya akan menjelaskan sintak yang pertama, apa yang harus Anda kerjakan. Yang pertama, Anda mencari dan memilih satu kasus dari buku asuhan keperawatan. Yang kedua, kemudian Anda mengidentifikasi bagian laporan yang mengandung potensi kesalahan ejaan dan tanda baca yang terdapat dalam buku asuhan keperawatan. Kemudian yang ketiga, merumuskan masalah dalam penulisan laporan. Sintak yang kedua, apa yang Anda kerjakan ada 3. Yang pertama, Anda menentukan langkah analisis kesalahan dalam buku asuhan keperawatan, kemudian mengkaji aturan ejaan dan tanda baca. Jadi harus Anda pahami aturan ejaan dan tanda baca, kemudian baru Anda menentukan format laporan yang benar. Nah, kemudian sintak yang ketiga itu Anda menyusun jadwal kapan Anda melaksanakan proyeknya. Kemudian Anda baru membagikan tugas itu per individu dalam satu kelompok. Terakhir itu baru Anda menentukan waktu kapan Anda mendiskusikan, kapan Anda untuk menyelesaikannya. Kemudian sintak selanjutnya itu penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring dosen. Nah, maksudnya di sini ada 3 yang harus Anda kerjakan. Anda menyalin bagian laporan dari buku sebagai data awal, kemudian Anda menganalisis kesalahan ejaan dan tanda bacanya, kemudian Anda perbaiki laporan sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa yang baik dan yang benar. Langkah yang sintak yang selanjutnya, baru Anda menyusun laporan dan presentasi dari hasil dari proyek yang Anda kerjakan dalam kelompok. Anda menyajikan hasilnya dan perbaikan, kemudian Anda menjelaskannya bagaimana bentuk perbedaan dari yang sebelum dengan sesudah yang Anda sudah revisi tentang ejaan dan tanda baca yang Anda buat. Terakhir, evaluasi proses dan hasil proyek. Maksudnya di sini nanti kita akan menyimpulkan bahwa pentingnya ejaan dan tanda baca dalam laporan keperawatan, khususnya dalam konteks keperawatan. Kemudian kita akan merefleksikan kesulitan yang kita hadapi dalam dan juga menjelaskan manfaat bagaimana penggunaan bahasa Indonesia ini secara tepat. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.